mari kita bicara secara jujur. Banyak orang terlalu takut untuk mengatakan langsung kepada kamu bahwa mereka tidak suka padamu. Sebagai gantinya, mereka menyembunyikan perasaan itu dengan senyum palsu, pujian kosong, dan kesopanan yang terpaksa. Saya juga pernah mengalaminya, berpikir seseorang adalah teman, hanya untuk akhirnya tahu bahwa mereka diam-diam berharap saya gagal. Itu memang sakit, tapi inilah kenyataannya. Jika kamu tidak mengenali tanda-tandanya, kamu akan terjebak membuang waktu dan energi untuk orang yang sebenarnya tak bisa memahami dirimu. Jadi mari kita singkirkan kebohongan ini dan bahas tanda-tanda bahwa seseorang tidak suka padamu, namun berusaha menyembunyikannya. Kamu mungkin tidak akan suka dengan apa yang akan kamu dengar, tetapi lebih baik menghadapi kenyataan daripada terus hidup dalam penyangkalan. Mereka selalu bercanda tentang kekuranganmu. Kita semua pasti pernah bertemu dengan seseorang yang sangat suka bercanda, terutama kalau candaan itu mengarah ke dirimu. Mereka akan menyentil kebiasaanmu, kesalahanmu, bahkan kekurangan kecilmu, dengan senyum lebar dan berkata, "Aku cuma bercanda kok." Pada awalnya kita cenderung menganggap ini sebagai hal yang tidak berbahaya. Tapi jangan salah, seringkali candaan seperti itu lebih dari sekadar gurauan. Itu adalah serangan terselubung yang disamarkan sebagai humor, dengan tujuan untuk merusak harga dirimu sedikit demi sedikit. Saya pernah berada di posisi ini, dekat dengan seseorang yang tampaknya selalu punya komentar tentang saya. Cara saya berpakaian, cara saya berbicara, bahkan proyek-proyek yang saya kerjakan. Awalnya saya menganggapnya hanya bercanda dan mencoba melanjutkan, namun seiring waktu saya mulai menyadari pola yang ada. Candaan mereka selalu mengarah pada kelemahan saya, bukan kekuatan saya. Lama-kelamaan saya mulai meragukan diri sendiri. Mereka yang sering bercanda tentang kekuranganmu sebenarnya sedang menguji batas seberapa banyak rasa tidak hormat yang bisa kamu terima. Ini adalah bentuk manipulasi yang halus, cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka merasa lebih tinggi dari kamu, sementara kamu tetap di posisi bawah. Bahkan yang lebih buruk, mereka bisa melakukannya tanpa merasa bersalah karena kita sudah terlalu terlatih untuk percaya bahwa kalau kita tidak bisa menerima candaan, berarti kita yang bermasalah. Tapi, mari kita balikan itu. Tidak ada yang salah dengan membela diri saat candaan itu melewati batas. Kamu berhak untuk berada di sekitar orang-orang yang mengangkatmu, bukan yang merendahkanmu, hanya demi mendapat tawa yang murah. Teman sejati tidak perlu merendahkan kekuranganmu untuk merasa lebih baik. Mereka merayakan kekuatanmu dan membantu kamu berkembang tanpa menjadikanmu bahan tertawaan. Mereka memberikan pujian yang terasa seperti hinaan. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi di mana seseorang memberi pujian, tapi alih-alih merasa dihargai, kamu justru merasa seperti dipukul dengan sarung tangan bludru. Pujian seperti ini sering membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, apakah ini benar-benar pujian atau justru hinaan? Dan kenyataannya, seringkali itu adalah kombinasi dari keduanya. Pujian yang disamarkan ini adalah cara halus seseorang untuk merendahkanmu, sembari berpura-pura baik. Saya ingat pernah bekerja keras untuk sebuah proyek yang sangat saya banggakan. Setelah berjam-jam mengerjakannya, saya akhirnya membagikan hasilnya kepada sekelompok rekan kerja. Salah satu dari mereka yang saya kira pendukung, berkata dengan senyum, "Wow, ini cukup bagus untuk seseorang sepertimu." Pada pandangan pertama, itu terdengar seperti pujian, tapi kalimat terakhir untuk seseorang sepertimu langsung membuat saya tertegun. Apa maksudnya? Apakah saya tidak pantas melakukan pekerjaan dengan baik? Pujian-pujian seperti ini berlapis dengan niat tersembunyi. Mereka tidak dimaksudkan untuk memberi semangat, melainkan untuk menjaga posisi mereka dan meragukan kemampuanmu. Mereka ingin mengatakan, "Aku melihat usahamu, tapi kamu tidak akan pernah sebaik aku." Ini adalah permainan kekuasaan, cara mereka untuk menjaga dirimu tetap merasa rendah. Seringkali, orang yang memberikan pujian seperti ini juga merasa terancam oleh potensimu. Mereka melihat kekuatanmu, dan itu menakutkan mereka. Jadi mereka menggunakan pujian dengan maksud tersembunyi untuk membuatmu ragu dan menghambat kemajuanmu. Namun,
Jangan biarkan itu mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Pujian tersembunyi ini sebenarnya lebih banyak bercerita tentang ketidakamanan mereka daripada dirimu. Jika kamu mendengar pujian seperti, "Kamu lebih pintar dari yang kukira," atau "Ini cukup baik mengingat kamu masih baru di sini," jangan terima begitu saja. Panggillah mereka untuk lebih jelas, bahkan jika itu membuat suasana menjadi canggung. Jika tidak, kamu hanya akan memberi mereka kekuatan untuk menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Mereka sengaja mengecualikanmu dari rencana. Kadang-kadang hal kecil yang paling menyakitkan, seperti menyadari bahwa teman-temanmu yang katanya dekat, tiba-tiba lupa mengundangmu ke acara makan malam, pesta, atau liburan bersama. Mereka akan memberikan alasan seperti, "Ini hanya kebetulan," atau "Kami pikir kamu terlalu sibuk." Tapi mari kita jujur, ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk pengecualian sosial yang sangat disengaja. Saya juga pernah berada dalam situasi seperti ini beberapa kali. Suatu ketika saya memeriksa ponsel saya dan melihat foto teman-teman yang sedang bersenang-senang di sebuah acara yang akan saya nikmati. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang memberitahu saya sebelumnya. Ketika saya menanyakan hal itu dengan santai, mereka penuh dengan alasan, "Kami pikir kamu sibuk," atau "Ini rencana mendadak." Tapi saya tahu kebenarannya. Jika mereka benar-benar ingin saya ada, mereka pasti akan memastikan saya tahu tentang acara itu sebelumnya. Ini bukan masalah kebetulan, ini disengaja. Mereka tidak ingin saya ada di sana, tapi mereka tidak punya cukup keberanian untuk memberitahukan saya langsung. Ini adalah bentuk agresi pasif yang sangat umum. Meskipun banyak orang tidak membicarakannya karena lebih mudah berpura-pura itu tidak terjadi. Lebih mudah menerima alasan mereka dan meyakinkan diri bahwa itu memang hanya kebetulan, daripada menghadapi kenyataan bahwa kita sedang dikeluarkan secara perlahan. Namun, jika kamu terus menerima alasan-alasan itu, kamu sedang memberi izin kepada mereka untuk terus mengecualikanmu. Kamu membiarkan mereka memutuskan di mana posisi kamu dalam hidup mereka, daripada kamu yang mengendalikan narasimu sendiri. Saya belajar hal ini dengan cara yang sulit. Dulu saya diam, berharap mungkin di lain kesempatan saya akan diundang. Tetapi kemudian saya sadar dengan tetap diam, saya hanya memperbolehkan diri saya diperlakukan seperti orang yang tidak penting. Saya akhirnya memutuskan untuk menghadapinya dan berkata, "Hei, saya lihat kalian pergi minggu lalu, kenapa tidak ada yang mengundang saya?" Meskipun itu membuat suasana canggung, itu memaksa mereka untuk menghadapi sikap mereka, dan perubahan dinamika pun terjadi. Beberapa orang merasa terpojok, sementara yang lain mencoba menebusnya, tapi yang jelas, saya tidak akan membiarkan diri saya dikecualikan tanpa perlawanan. Pesan pentingnya adalah, jika seseorang benar-benar ingin kamu ada dalam hidup mereka, mereka akan berusaha untuk memasukkanmu, tak peduli seberapa mendesak rencananya. Dan jika mereka tidak berusaha, saatnya untuk mempertanyakan nilai hubungan itu. Kamu berhak dikelilingi orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiranmu, bukan yang terus membuatmu merasa seperti kamu harus mengejar perhatian dan persetujuan mereka. Mereka pura-pura sibuk saat berurusan denganmu. Kita semua pernah mendengar alasan ini. "Saya lagi sibuk banget nih, maaf ya, nggak bisa ngumpul." Alasan yang terdengar sangat masuk akal. Siapa sih yang nggak sibuk? Tapi, apa yang terjadi kalau kamu mulai melihat pola? Mereka selalu punya waktu untuk orang lain, selalu bisa berbagi momen seru, foto-foto hangout, atau bertemu teman-teman lain. Tapi ketika giliran kamu, tiba-tiba mereka sibuk. Ini adalah kenyataan yang cukup pahit. Mereka tidak sibuk, mereka hanya terlalu sibuk untukmu. Saya pernah berada dalam situasi ini lebih sering daripada yang ingin saya akui. Saya ingat mencoba mengatur waktu dengan teman yang dulu sangat dekat dengan saya, menawarkan beberapa jadwal, tapi setiap kali ada alasan. Kerja lembur, lagi banyak tugas, mungkin minggu depan. Sementara itu, saya sering melihat mereka bersenang-senang dengan orang lain, selalu punya waktu untuk mereka, tapi tidak untuk saya. Pada akhirnya, saya baru menyadari pola ini.
Mereka tidak menganggap saya sebagai prioritas dalam hidup mereka lagi. Inilah kenyataannya. Kita seringkali menerima alasan sibuk ini karena kita terbiasa melihatnya sebagai alasan yang valid untuk diabaikan. Tapi, mari kita jujur, orang akan selalu menemukan waktu untuk apa yang mereka anggap penting. Dan jika mereka selalu sibuk saat kamu ingin bertemu, itu bukan masalah jadwal, itu masalah prioritas. Ini adalah pil pahit yang harus kamu telan, karena itu memaksa kamu untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin kamu tidak sepenting yang kamu kira dalam hidup mereka. Dan meskipun sulit untuk diterima, ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Menggunakan sibuk sebagai alasan untuk tidak bertemu bukan tentang jadwal yang penuh, tapi tentang mereka yang memilih untuk tidak meluangkan waktu untukmu. Ini adalah cara yang lebih halus untuk menjaga jarak tanpa harus menghadapi kenyataan itu langsung. Saya pernah ada di kedua sisi, di mana saya yang memberikan alasan karena tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa saya sudah tidak merasa cocok dengan persahabatan itu. Tapi ketika saya berada di sisi yang lain, saya belajar bahwa lebih baik jujur, meskipun itu canggung, daripada membuat alasan yang tidak ada ujungnya. Ketika saya akhirnya menanyakan kenapa teman saya selalu sibuk, percakapan itu memang membuat canggung, tapi saya mendapat kejelasan yang saya butuhkan untuk melanjutkan dan menginvestasikan waktu saya pada hubungan yang benar-benar menghargai saya. Pesan besarnya adalah, waktu kamu sangat berharga, dan begitu juga dengan energimu. Jangan buang waktu pada orang-orang yang tidak mau meluangkan waktu untukmu. Jika seseorang terus-menerus sibuk hanya saat berhubungan denganmu, saatnya untuk menilai kembali hubungan itu. Kamu berhak dikelilingi orang-orang yang benar-benar ingin bertemu, yang membuat upaya untuk ada dalam hidupmu, bukan hanya ketika itu nyaman untuk mereka, tapi karena mereka benar-benar menghargai keberadaanmu. Mereka menghindari kontak fisik seperti wabah. Mari kita bahas tentang hal yang sering dianggap remeh. Kontak fisik, atau lebih tepatnya, ketidakhadirannya. Kita tidak hanya berbicara tentang hubungan romantis di sini. Kontak fisik adalah interaksi dasar manusia yang membantu kita untuk saling terhubung dan membangun rasa percaya. Jadi apa artinya ketika seseorang berusaha keras untuk menghindari bahkan sentuhan yang paling sederhana sekalipun? Jawabannya tidaklah menyenangkan. Mereka sedang memberikan sinyal yang jelas bahwa mereka merasa tidak nyaman denganmu, dan saatnya untuk mulai memperhatikan hal ini. Saya pernah memiliki seorang rekan kerja yang selalu tampak menghindar setiap kali saya mencoba untuk memberikan jabat tangan atau sekadar tepukan ramah di punggung. Awalnya saya berpikir, saya hanya berlebihan, namun lama-kelamaan saya mulai melihat pola. Mereka tampaknya sangat hangat dan ramah dengan orang lain, tetapi ketika berhubungan dengan saya, mereka seperti menghindar seperti saya membawa penyakit. Tidak lama setelah itu saya menyadari bahwa penghindaran kontak fisik ini bukan hanya masalah kebiasaan, tetapi upaya yang disengaja untuk menjaga jarak. Ini adalah tanda jelas bahwa hubungan kita tidak seperti yang saya kira. Di sini ada bagian yang agak kontroversial. Kontak fisik adalah bagian alami dari interaksi manusia, dan ketika seseorang dengan sengaja menghindarinya, itu berarti mereka merasa tidak nyaman atau tidak terhubung denganmu. Tentu saja, beberapa orang memang tidak suka kontak fisik, dan itu tidak masalah. Tetapi ketika penghindarannya bersifat selektif, mereka tidak masalah berpelukan atau berjabat tangan dengan orang lain, tapi tampak tegang saat berhadapan denganmu. Itu adalah tanda peringatan bahwa ada yang tidak beres. Mereka mungkin tidak cukup membenci kamu untuk mengatakannya secara langsung, tetapi bahasa tubuh mereka sudah cukup berbicara. Kita semua pasti pernah berada di posisi ini. Mungkin kita yang menghindar ketika seseorang terlalu dekat karena kita merasa tidak nyaman, atau kita yang merasa bingung kenapa seseorang selalu terlihat menghindari kita. Ini memang canggung dan terkadang membuat perasaan kita tidak nyaman, tetapi ini adalah sinyal kuat bahwa hubungan kita tidak sekuat yang kita duga. Saya belajar untuk memperhatikan tanda-tanda ini, meski sulit untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Ada waktu ketika saya mengabaikan sinyal ini, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah masalah kebiasaan atau kepribadian mereka.
Tetapi semakin saya merenungkannya, semakin saya sadar bahwa itu berkaitan langsung dengan saya dan hubungan kami. Ketika saya akhirnya menghadapinya, itu menghasilkan percakapan yang sulit, dan dalam beberapa kasus berujung pada berakhirnya hubungan itu. Namun, hal itu juga membebaskan saya dari kebingungannya, dan memberi saya pemahaman lebih jelas tentang apa yang terjadi. Pesan pentingnya adalah, jangan abaikan tanda-tanda ini. Jika seseorang menghindari kontak fisik denganmu, itu lebih dari sekadar preferensi, itu adalah pernyataan tentang tingkat kenyamanan dan kedekatan mereka denganmu. Jika kamu melihat pola ini, jangan takut untuk membicarakannya. Itu mungkin membuka pemahaman yang lebih dalam, atau bisa saja mengungkapkan bahwa hubungan tersebut tidak sekuat yang kamu kira. Namun lebih baik menghadapi kenyataan daripada terus hidup dalam penyangkalan. Ingat, kamu berhak memiliki hubungan di mana kontak fisik bukanlah hal yang dihindari, tetapi sesuatu yang terjadi secara alami dan nyaman. Entah itu pelukan ramah, jabat tangan, atau sekadar duduk berdekatan tanpa merasa canggung. Jika seseorang selalu menghindarinya, itu adalah tanda bahwa ada yang tidak beres. Jangan takut untuk mengajukan pertanyaan sulit, dan jika perlu membuat keputusan yang berat. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.